Ya, jadi yang paling penting hari ini dalam rangka keterbukaan, ya, ini tadi saya usulkan dan diterima oleh teman-teman bagaimana satuan 3 itu dibahas terbuka dan disepakati terbuka. Jadi sangat detail. Jadi di negara-negara yang korupsinya rendah, seperti Denmark, ya, dan kemarin melompat itu Mesir, itu partisipasi publik tinggi. Jadi publik itu harus dapat akses pada saat proses pembahasan anggaran. Jadi bukan hanya sosialisasi. Nah, mari kita bergerak jadi di depan, bukan sosialisasi. Di level perencanaan, sebelum persetujuan publik diberikan akses informasi. Dan rapatnya terbuka, itu sudah disepakati. Jadi saya rasa hari ini saya berterima kasih kepada Ketua Komisi 5, Pak Lasarus, dan jajaran Komisi 5, dan semua kementerian yang sepakat itu. Karena arahan Pak Prabowo juga kebocoran daripada anggaran-anggaran kita sangat besar. Jadi makin banyak yang mengawasi, makin terbuka, menurut saya makin bagus. Dan itu sudah tercapai di rapat kita pertama hari ini. Ya, yang lain. Subsidi BBM yang dialihkan untuk 3 juta rumah itu, Pak? Ya, saya silakan aja, itu kan bukan kewenangan saya ya. Saya tentu sangat senang kalau dulu Pak Jokowi itu membagikan sertifikat, ke depan saya doakan dan bekerja Pak Prabowo bisa membagikan rumah untuk rakyat, ada yang bisa dibayar dengan harga murah dan tepat sasaran, ada juga yang gratis. Saya pikir itu harus adalah perubahan pemikiran dengan cara kita melakukan banyak aset-aset milik koruptor, misalnya contoh di Kejaksaan di Banten itu ada 1.000 hektar, saya sudah dengar sendiri dari Jaksa Agung, dan saya sudah berkirim surat bagaimana aset itu bisa dimanfaatkan. Kalau 1.000 hektar saja itu bisa secara legal buat rakyat, ya, saya pikir komponen tanah itu mungkin sekitar 30-40% dari harga jual sebuah rumah. Nah, kalau apakah itu diberikan gratis ataukah dengan harga yang murah? Tergantung nanti keputusan pemerintah bersama dan DPR. Nah, makanya dengar dulu, itu baru satu langkah ya. Belum lagi kalau kita melakukan efisiensi. Saya di kementerian saya SOTK-nya ada bagian efisiensi. Contoh, ya, semen itu kita butuh triliunan rupiah. Kalau kita melakukan langkah efisiensi, deal langsung dengan pabrik semen, harganya murah, lebih murah. Ya, belum lagi nanti cat, kayu, pasir semua. Itu akan buat efisien. Artinya apa? Harga rumahnya akan jadi murah. Tanahnya kita usahakan murah, udah gitu, atau gratis tanahnya, ya, atau murah, dan bahan bangunannya dilakukan efisiensi. Akibatnya apa? Harga jual kepada konsumen yaitu rakyat menjadi murah. Nah, itu yang saya mau lakukan, tapi ini harus ada kemauan bersama. Mesti ada keputusan bersama. Bahwa ini kita harus melakukan langkah. Karena selama ini terus terang pembangunan buat perumahan sangat kecil sekali dari data-data yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan adik-adik wartawan sudah lihat tadi kan, mengikuti. Saya nggak usah ulangi lagi. Itu turunnya bisa berapa persen Pak lewat apa? Diskon material dan pembebasan? Ya kita mesti urut satu-satu. Makanya nanti saya senang kalau satuan 3 itu bisa sama-sama. Teman-teman DPR ini kan punya pengalaman lama, ya, untuk bisa melihat satu-satu. Jadi partisipasi publik itu bahkan kemarin sore itu saya undang semua stakeholder. Ya, developer, kontraktor, supplier, konsultan, asosiasi, untuk apa? Untuk mengkritisi usulan SOTK saya, yang akan baru saya sampaikan hari Kamis, lusa kepada Menpan RB. Jadi kita mau bahkan dari usulan struktur organisasi yang nanti membantu saya sebagai menteri, itu saya minta pendapat publik. Jadi kalau kita mau keterbukaan, jangan pernah setengah-setengah. Ya itu mesti didetailin dulu, Mas. Ya, oke. Pak, yang 10 November nanti, Pak, yang bagian rumah. Oke, 10 November itu adalah groundbreaking, ya, di Kabupaten Tangerang. Tanahnya dari perusahaan saya. Yang bangun Agung Sedayu. Nanti mungkin dibangun berapa ratus rumah dan itu akan diberikan gratis kepada rakyat. Tanah dari pengusaha yang ngebangun pengusaha. Nah, saya tadi malam mengumpulkan 4 perusahaan besar, ya, ada Agung Sedayu, ada Barito, Pak Prayogo, ada Boy Thohir, ada Aru, ada Pak Franky dari Sinarmas.
Dan saya sangat berterima kasih. Semuanya berkomitmen untuk juga mendukung program perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat. Barusan saya mendapatkan telepon dari Pak Lawrence Barki dari grup Harum Energi. Dia mengatakan dia juga siap membantu. Dan saya bilang kalau begitu begini, karena banyak apartemen ataupun rumah susun itu yang buat rakyat karena tidak dihuni seperti di rumah susun yang saya mau tinjau ada 4 ya. Yang kemarin sudah adalah yang di Pasir Rumput, yang ke Pasar Rumput, yang kedua nanti hari Jumat di Kemayoran. Kemudian kita akan jadwalkan di Batang. Kemudian ada di Rancaikek. Kalau bisa itu nanti karena keterbatasan dana, kita akan membuat renovasinya itu dari teman-teman pengusaha. Jadi tidak menggunakan uang negara. Ya, begitu. Jadi saya juga akan koordinasi dengan Pak Ate, Kepala BPKP, supaya yang memberikan bantuan aman. Nah, tinggal nanti saya ingin menemukan kepada siapa ini diberikan supaya tepat sasaran. Dan perumahan itu ekosistemnya bagus. Kalau harapan saya kepada PNS yang berpenghasilan rendah, TNI yang berpenghasilan rendah, Polri yang di bawah, guru-guru, ya, kemudian masyarakat sekitar. Nah, jadi ini adalah pemikiran kami. Ya, mohon datang nanti ya, hari Jumat jam 2, kami dan pemerintah DKI akan datang ke rumah susun Pasar Rumput untuk open house. Bagaimana terbuka kepada publik, transparan, yang berminat supaya daftar dan nanti akan diverifikasi. Dan kita juga usahakan di situ ada buat milenial. Milenial yang bekerja di sekitar Tamrin, Kuningan, Sudirman juga akan ada alokasinya. Supaya apa? Supaya kemacetan dikurangi. Kan rata-rata tinggalnya di sekitaran Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang kan gitu. Jadi supaya konsep kita jangan jadi konsep terus-terusan, harus kita eksekusi. Bagaimana orang itu kerjanya di tengah Jakarta Pusat, jangan tinggalnya nanti berapa jam dia pulang ke rumah, berapa ongkosnya, berapa waktu buat keluarga yang akan habis. Jadi quality time juga akan kita harus pikirkan. Ya, mohon doanya ya. Mobil dinas bang, soal yang mau udah ya. Katanya mau. Oke ya. Soal itu nanti akan jadi HGB, status lahannya itu nanti akan jadi HGB atau jadi Gimana dari depan dong nanyanya? Kalau gitu, kalau mau nanya begitu dari depan, yuk nanyanya dari depan. Ya, silakan. Pak, yang status lahan nanti dari misalkan tanah sitaan itu akan seperti apa Pak? Apakah hanya untuk sewa atau bisa jadi hak milik? Itu yang kita mau bicarakan. Tentu kalau ditanya kemauan saya, ya, ditanya kemauan saya, kita tentu call-nya tinggi kan. Tapi kan saya nggak bisa hanya kemauan saya. Ada kewenangan di kementerian-kementerian yang lain, Menteri Pertanahan dan lain sebagainya. Kan begitu. Tapi tentu sebagai menteri saya mesti punya ide, konsep, gagasan. Untuk bisa dijalankan perlu dukungan dari semua pihak, termasuk DPR, sangat penting. Dan kementerian lain, dan pemerintah daerah. Jadi nggak bisa kita kerja sendiri dengan otonomi daerah itu, kewenangan sudah terbagi habis. Kan begitu. Jadi itulah kita perlu berkolaborasi. Makanya Pak Prabowo buat kita 4 hari di Akmil di Magelang. Supaya kita bisa melakukan, dan sana efektif sekali. Saya ngomong sama Ibu Sri Mulyani, dengan wamennya, ya, ngomong sama Menteri BUMN Pak Erik, dengan wamennya juga, ngomong dengan Bapak Panglima TNI dan Bapak Kasat, ya, ngomong dengan Pak Nusron, Menteri ATR, ya, ngobrol sama Pak Ate, gitu ya, Kepala BPKP. Jadi kita nggak bisa sendirian bangun bangsa ini, tak ada yang hebat sendirian, ya, harus, saya aja mendatangi, ya, karena kita butuh dukungan dari semua. Saya pikir itu ya, jadi bentuknya seperti apa, tentu adalah kesepakatan negara. Negara ini siapa? Ya intinya pemerintah dan DPR. DPR mewakili rakyat, kan begitu? Pak, tanggapan dari Pak Prabowo minta para menteri untuk menggunakan mobil lokal, mau itu gimana? Oh bagus bang, bangga. Mungkin saya sangat senang sekali ya, karena kita memakai produk dalam negeri. Tapi sebelum udah pernah naik mobil belum? Belum. Belum. Berarti ini kalau bisa dapat mobil dinasnya pertama ya? Ya saya sangat senang karena kita pakai produk dalam negeri, dan saya pikir kita harus mencintai produk dalam negeri. Dan tentu kualitas produk dalam negeri harus makin ditingkatkan, sehingga makin berkualitas. Kan begitu ya? Tapi sekarang belum pakai kan ya bang? Belum. Dua lagi ini saya syarat spesifik nggak sih Pak? SOTK apa pertanyaannya? Tadi Bang Ara minta sekjen dari Departemen Keuangan. Ya. Dari Kemenkyu dan. Ya, saya udah minta sama Ibu Menteri Keuangan dan irjennya dari Kejaksaan Agung. Kenapa? Supaya nanti sinerginya bagus. Karena banyak nanti menyangkut manajemen anggaran dengan Departemen Keuangan, pengawasan dengan Jaksa Agung.
Saya minta dengan Jaksa Agung membuat satu sistem utuh pengawasan. Ada whistleblower, ada segala macam bentuk strategi, silakan dari awal. Dengan Pak BPKP, saya minta bagaimana sebelum itu BPKP bisa lihat dulu. Kita kan pencegahan di depan. Jadi kita terbuka aja. Hari ini DPR luar biasa. Saya puji DPR. Hebat sebagai wakil rakyat, mau bicara terbuka, semua rapat terbuka, dan satuan 3 dibahas. Secara terbuka dan diputuskan terbuka. Saya pikir Pak Lazarus dan teman-teman DPR hari ini harus diberikan penghormatan ya. Dalam rangka transparansi, kita lihat Denmark kenapa jadi negara yang korupsinya rendah. Kita lihat Mesir kenapa melompat negara dengan korupsi yang sangat rendah. Karena keterbukaan dan pengawasan publik. Bang, untuk Bu Menkyu-nya udah setuju ya, Bang? Ini udah cukup ya. Jadinya bakal ada dari sana Ya. Nanti ketemu kan, kalau ketemu lagi hari Jumat ya di apa? Jam 2 di Pasar Rumput. Ya. Itu sewanya udah 1,25 juta itu langsung. Saya minta, itu kewenangannya di DKI. Saya himbau, tapi saya lihat Gubernur DKI ini punya hati. Ya. Dan dia, karena kalau 3,5 juta itu terlalu tinggi, yang bisa bayar 3,5 juta itu memang udah banyak yang berminat. Sudah 3.000-an orang, padahal kan kapasitasnya cuma 1.000-an ya. Tetapi yang menikmati pasti bukan masyarakat kelas bawah, bukan rakyat. Karena 3,5 juta itu mahal bagi rakyat. Jadi kita minta itu diturunkan. Dan beliau bersedia. Berarti harganya belum turun pas hari Jumat tadi belum turun. Sudah turun. Saya minta 125 dan sudah disepakati. Bahkan nanti kalau bisa ada subsidi silang. Berarti yang mau sewa hari Jumat bisa langsung dapat harga 1,25 juta dia sewanya. Iya, kita itu average ya. Karena itu kan pengelolaannya 18 miliar selama 1 tahun. Ya, mengurus 1.984 rumah. Berarti average 1,5 miliar setahun. Sebulan. Nah, jadi itu dibagi lagi dengan huniannya itu kan gitu. Nah, jadi kita mesti bisa juga, misalnya ada yang gajinya mungkin di atas 8 juta, jangan mungkin PNS atau TNI yang di bawah. Saya minta itu ada keadilan. Keadilan itu bukan sama rata, tetapi yang lebih punya kemampuan lebih besar daripada yang kemampuannya di bawah. Itu menurut saya baru adil. Terima kasih ya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.